Jadi kalau terang niki aturan normal. Ono sing aku. Niki kalau terangaken ya. Terus kitab ini namanya kitab Minhajul Thalibin. Kita tahu ini menakriri kitab napa? Muharrar napa? Muharrar karangannya Imam siapa? Rafi'i. Muharrar niku neliti utawi nalkhis saking kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ini karangan Imam Haromen. Kalau gadah sekitar kalau nggak salah 8 juz. Mohon kalau terang gitu. Jadi kalau dalam disiplin terminologi fikih istilahul fuqaha itu kalau aqwal itu Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya nggak boleh sampean bilang harusnya itu nggak boleh. Wa hadza qaulun lin Nawawi itu tidak boleh. Wa hadza qaulun lirrafi'i tidak boleh. Qaulun itu khusus dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Kalau wa hadza wajhun iku lin Nawawi utawa lirrafi'i. Jadi kalau qaulun nisbatnya ke Imam Syafi'i, kalau wajhun ke ashabus Syafi'i. Ini dengerin dulu. Ini kaidah. Nah, efeknya begini, pendapat Imam Syafi'i ini kan 2, kadang 3. Karena beliau ijtihad. Di mana-mana ijtihad itu teksnya tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Di mana-mana ijtihad itu dari teks yang tidak mansus. Karena yang namanya ijtihad itu sesuatunya muhtamil, kayak iya, kayak tidak. Tapi kalau nas itu kan layak tamilu maknan ghairahu, pasti maknanya demikian. Makanya nas tidak butuh ijtihad. Ini penting saudara. Nah, karena ijtihad sifatnya angen-angen, al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah, maka imam kita, guru kita, Imam Syafi'i sekalipun itu ya mamang. Saya pernah menyatakan berkali-kali. Imam Syafi'i pernah berkeyakinan bahwa yang namanya syarat sahnya sujud itu melibatkan 7 anggota. Itu saya baca langsung di kitab karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin al-jabhah wal yadain warubbaten wal qadam. Sehingga banyak ashabus Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan apa? Syartu sihhati sujud adalah melibatkan 7 anggota. Tapi Imam Rafi'i di kitab Muharrar mengatakan enggak, yang namanya sujud itu cukup batul jabhah alal ardi karena khasnya sujud ya seperti itu. Nah, ternyata Imam Rafi'i ini juga berdasar dawuh Imam Syafi'i yang di teksnya begini, fa in qala qailun, andaikan ada orang yang berpendapat bahwa sujud itu cukup batul jabhah alal ardi, ya kana mutajan itu juga masuk akal. Terus Imam Syafi'i menuturkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Ternyata Nabi ketika sujud cara ngendikan hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa qadam. Nah, artinya kalau melihat itu kan sujud cukup batul jabhah. Karena Nabi hanya menyebut wajhi wa sam'i wa basari. Tapi di hadis yang pertama tadi Nabi nyebut 7 anggota. Nah, secara disiplin ilmu usul fikih, ketika Nabi melakukan sesuatu itu bukti syarat apa bukti jawaz? Tentu kita secara ikhtiyar dikatakan syarat, tapi itu secara ikhtiyar. Tapi biasanya hanya bukti jawaz. Kayak misalnya Nabi tawaf raqiban, itu bukti syarat apa bukti jawaz? Jawaz, karena tawaf masyian afdal. Tapi Nabi sendiri tawaf raqiban. Nabi pernah wudu salah samarot. Tapi Nabi juga pernah wudu marrotan Ya sudah, yang salah samarot itu afdoliyah, yang marrotan jawaz. Nah, artinya kalau kita meyakini sujud cukup batul jabhah, berarti safatu adumen itu syarat sah apa syarat afdoliyah? Syarat afdoliyah. Tapi banyak ulama yang berpikir itu syarat sah. Nah, kira-kira ijtihad seperti gimana? Mana ijtihad itu kayak iya kayak tidak. Nah, kalau rivalnya itu kuat, rival pendapat muqabil kalau dalam itu disebut al-adhar. Kalau rivalnya tidak kuat disebut ad-dhahir. Itu dalam aqwalus Syafi'i. Tapi kalau dalam ashabus Syafi'i, dengarin ya. Kalau benar aqwalnya itu aujuh, itu rivalnya kuat disebut al-asah. Apa? Al-asah sing luweh sahih. Berarti musuhnya ya sahih cuma kurang sahih. Makanya kaul asah sama sahih itu tinggi sahih. Saya ulang lagi, kaul asah sama sahih itu tinggi sahih karena pelawan kaul sahih itu namanya fasid. Misalnya gini ya, 1 tambah 1 berapa? 2, itu adalah benar. Yang lawan itu namanya salah.
Nah sehingga kaul sohe itu lebih keren ketimbang asoh, karena pelawan kaul asoh hanya do'if, tapi penantang kaul sohe fasih. Mergo sohe maknanya benar, berarti yang lawan salah. Tapi kalau asoh itu lebih benar. Jadi misalnya seorang kiai mulang anteng itu lebih benar ketimbang sing ora anteng. Tapi bandingannya kan seperti itu. Tapi sing mulang lebih ramulang itu sohe. Kiai mulang lebih ramulang itu ora perbandingan, karena yang mulang waras, yang mulang rapati waras kan. Kiai ora mulang dicucuk gelem, salam tempel gak gelem, mulangnya ra gelem. Kurang ajar, semuanya kurang ajar, harus dilawan ini. Mboten kritik, tenanan panjenengan. Loh betul, anak-anak saya, istri saya tak omongin, dek kowe kudu mulang. Anak-anak saya tak suruh hormat sama saya. Karena adat pondok itu angger keluargane iki dihormati. Lho kula nek kecelok wong alim, misalnya orang mulang sampean sama aku lah kita nyucuk. Aku yakin santri kajian sira tau ulang ketemu aku nyucuk. Cara kula nu isin Mbak Pengira. Terus mereka dapat apa dari saya? Kalau di situ kiri juga gitu. Saya ini kecelok mantu situ kiri. Sebelum saya ngajar pun dicucuk, tapi saya itu malu. Saya kira untuk video dicucuk, mergo aku punya jam di situ kiri. Koyo rapati kakek yang hisap gitu. Lu kalau adat pondok kan gitu. Misalnya niki dicucuk, ponakane dicucuk. Sing ngaku-ngaku lho dicucuk. Kroni-kroni ini lho dicucuk. Itu buruk sekali menurut saya kalau mereka tidak memberi kontribusi ke pondok. Artinya ya ben fair lah, belum dihormati ya ana gunane gitu. Kayak gue ini mondok diwaseli, ya kudune dadi pinter, terus mangan tok, pindah turu. Aku ora kudu santri. Anak pang iso. Jadi saya ulang lagi ya, soheh sama aso itu keren. Soheh, karena penantang kaul soheh itu fasih. Tapi kalau penantang kaul aso hanya dikatakan doi. Makanya fa'ing qawiyal khilaf, kalau khilaf itu masih imbang disebut aso. Karena pembandingnya masih kuat. Tapi kalau khilaf tidak kuat disebut soheh. Al-mus'ir bi fasadi muko bili. Wah, kayak Pak Haris itu, wong sing darani ganteng itu mau aso. Sing darane elek ya rada bener gitu. Paham ya? Tapi nak darani Pak Haris iku lanang, sono wong darani wedok iku fasid iku. Jadi kira-kira gitu apa? Paham ya? Darani Pak Haris ganteng itu sah diperdebatkan. Berarti yang darani ganteng kaul aso. Tapi penantangnya hanya dikatakan doif. Tapi kalau Pak Haris lanang itu soheh. Sekali ada yang bilang wedok itu fasid. Jelas ya? Jadi kamarnya agar mulanya nanti kalau ada takbir ini pendapat yang sokeh, kamu jangan pernah mencari-cari pembandingnya karena ini fasih. Tapi kalau kaul aso, gue masih boleh berpegangan mukobilnya karena masih kuat. Mergo aso maknanya luweh bener, maknanya penantangnya masih bener cuma kurang keren. Paham ya? Jadi, tapi wong Jawa kadang maknane asal luwih soheh, ngiranya itu lebih top timbang soheh. Ora tau ngaji, yakin. Ora tau ngaji. Kiai mubalak gitu ora kiai ulama. Mergo mulai maknane asal luwih soheh, soheh mau soheh tok. Nah ana sing ngono berarti ora tau. Ora fa'ala ya fulu fa'lan yakin ra iso tasrif. Oh, agar sing ra iso iku ya berarti ra iso napa? Tasrif. Nah, kenapa dalam aqwalus Syafi'i tidak katakan aso sama soheh? Ta'adduban mal imamis Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i sedang salah, saya ulang lagi, kalau Imam Syafi'i sedang salah itu diistilahkan masyhur, apa? Masyhur. Jadi misalnya nyun sewu ada kiai terkenal kok pilihan politikanya salah, santri ini nak critano, apa bener kiai ini jenengan dulu misalnya partainya aneh, ya terkenalnya ngono, karena kita tidak siap. Misalnya, nopo terus kayak ini jenengan radhi hati, kita ya terkenali ngono kan gitu. Karena apa? Dikatakan, wah itu gak bener. Jadi kalau kesalahan seorang top itu dikatakan masyhur. Jadi kamane Imam Syafi'i kok punya pendapat nyuwun sewu ya, misalnya Imam Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu bi qadri ajata tahara saksun sumai sholia sholat arfa khamsa rakaatin mu'tadilat. Itu kan akhirnya enggak dipakai. Paham ya? Itu dikatakan kaul masyhur. Karena kalau dikatakan doif enggak sopan. Ya terkenalnya beliau ngendikan seperti itu. Jadi kalau ada zallatul alim atau orang alim yang guru kita itu zallah, kita celok apa? Ya terkenalnya ngono. Apa? Terkenalnya. Jadi misalnya ada gosip, oh, Pak Haris Payu Rabi dhisik pacaran, ya terkenalnya ngono. Kowe aja muni, wah iku gak bener, ketoke bener masalahnya.
Jadi pokoknya kira-kira gitu loh. Jadi kalau kamu tidak yakin tapi tetap sopan, ini istilahnya ya terkenalnya kan bisa iya bisa tidak. Jadi utawa ngene, harus payu rabi ujuk wiridan mahabbah ngono ya. Kamu harus apa? Ya terkenalnya mohon. Tapi ya jadi kalau Imam Syafi'i sedang dengan tanda kutip salah, itu redaksinya apa? Masyhur. Tapi kalau terima ashabu Syafi'i, yang satu dikatakan sahih, yang satu langsung dikatakan fasid. Paham ya? Jadi jelas ya. Jadi ashabu sahih keren mana? Keren sahih karena penantang sahih berstatus fasid. Tapi kalau penantang ashabu ya jelas ya. Jadi takdir apa? Fa in qawiyal khilaf, kalau khilaf itu kuat kultu al-aso karena penantangnya masih keren wa illa fasahih wa haitsu aqulu al-madzhab fa minat tariqan mau ngaji iki kesane wong alim jebule ra iso mungkin dosa ora iso mungkin ngaji iki kok ngaji iki terkenale ning urutan pondok bar takrif Fatul Muin Fatul Wahab terus Mahalli. Jadi sampean niku wong gaya apa wong alim ora. Mergo ini kasta tertinggi dalam fikih di pondok-pondok pesantren. Itu di Al-Azhar itu dipakai gelar doktoral untuk Mahalli. Jadi aku ora kowe gaya-gayanan nopo piye ora. Ketok ya iya. Ya masyhure ngono, masyhure. Ya terkenale ngono. Iya betul, di sarang itu Mahalli kan aliyah. Aliyah kelas 2 3. Jadi bar takrib, Mu'in, Fatul Wahab, mahal. Sekali jujak langsung apa? Kemungkinannya 2, alim betul atau alim aliman dari Masyhur. Gaya-gayanan, masyhure. Karena ini sudah permainan kelas tinggi ilmu yang di mahal itu. Bukan terus naga. Jadi jelas ya sahih sama aso keren mana? Sahih karena penantang sahih berstatus fasid. Kalau penantang aso, jadi masih keren. Wa haitsu aqulu al-madhhab. Ora usah diharokati al-madhhab karena nanti takbirnya itu alal madhabi. Jadi kamu baca wa haitsu aqulu al-madhhab juga keliru karena al-madhhab di sini bukan maf'ul bihnya aqulu, tapi i'rab hikayah. Jadi nanti bisa saja musannaf dawuh alal madhabi. Jadi wa haitsu aqulu sekiranya ucap ingsun al-madhhab alal madhhab. Biasanya kan gitu, beliau cerita sekian pendapat terus ditutup alal madhhab. Paham ya? Jadi terserahlah erobnya terserah sampean bahwa coba nasab ya kena jer ya kena. Sementing paham, no? Sementing no? Paham. Faminat toriko ini mongko iku saking toriko loro awit turuki atau biro-biro dalan. Lah sing keceluk toriko iku waya tekang kasebut toriko dalam bab fikih iku ikhtilaful ashabi iku ikhtilafe para ashabus. Jadi ini kita fikih ana toriko, tapi coba takon sadili apa nasaban ndi mbahmu ya ora ono. Jadi toriko yang bab fikih itu toriko itu ashabis Syafi'i. Jadi misalnya ada pendapat gini alat toriko, ala toriki ashabis. Coba takon, sadili tanah sabandi ora ning fikih itu toriko itu maknane apa? Apa? Ikhtilaful ashab fi hikayatil badar. Sembrono. Jadi tiap kitab itu istilah dhewe-dhewe. Bang toriko ning bab torikoe mursyid ya napa? Sadiliyah napa? Naksabandiyah, Tijaniyah, Satorian jenis toriko. Atau mereka membulet ya, bungsu bulet, pembulet, pengruwet. Ngaji Mu'in ra paham, ngaji mahal, membulet. Ya tapi saya anggapnya mantas sababi komen bahwa min. Jadi nak raiso niru wong alim ya gaya-gayane niru wong. Insyaallah mantas sababi komen bahwa memindu memindah. Minum. Gaya-gayane. Oleh hukumnya gaya wong alim itu bener apa ora? Ya mungkin bener wong niru wong soleh. Ya mungkin salah karena gaya-gaya tok. Kayak hukum gitu kan nggak mesti pakem, napa? Nggak mesti napa? Pakem. Jadi khilaf itu mesti seperti itu. Misalnya saya punya anak, sampean punya anak atau punya teman. Manja anak itu baik enggak? Ya baik. Engko nek ora manja malah dimanja wong liya, oleh seneng wong liya timbang bapake. Tapi misalnya dijawab tapi nak dimanja kok ngelamak terus rasupan mbek wong tuane. Ya kayak iya kayak ndak itu jenenge istihad. Mane nek di bojo sering njaluk dhuwit iku kudu bangga. Berarti pinter tenan. Wis ngerti dhuwit penting maka diminta. Lah nak, tapi kan bangkrut nopo? Ya timbang njaluk tonggo malah ku isin.
Misalnya kita bojo senyum, di bojo tukang senyum apik ta ora? Ya apik sawane ramah, tapi nak senyum mbek wong lanang liya pusing. Nah, itu jenenge istihad, kayak iya kayak tidak. Kayak tidak. Paham ya? Lah tapi nak nas ngene, kowe seneng di bojo bacokan, mesti wong sepakat gak seneng kan? Karena ndak ada sisi baiknya. Lah iku jenenge nas, apa? Nas. Keburukan bacok iku nas. Pasti. Yang namanya istihad itu di ranah yang tidak pasti. Makanya mesti ada rivalnya. Lah kalau rival itu kuat disebut aso, kalau rival itu tidak kuat disebut sohe. Paham ya? Jadi sing jenenge istihad itu suatu sing muhtamil. Kalau jelas kan nggak perlu istihad. Nggak sampai tak beda. Seneng dibujuk ramah tahan mencurengan. Nak ramah resikone ambek tanggamu ya ramah, ambek musuhmu ya ramah. Nak mencurengan korbane ra tangga muthok. Kowe ya korbane ya milih. Nah itu, wah itu mahalul istihad. Kecuali sempurna, mau ambil wong liya kereng, ambil kon ramah, ya ora mungkin. Nah kayak gitu itu, jenenge istihad itu kayak iya, kayak tidak. Makanya kaidah dalam istihad apa? Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Istihad itu pokoknya pendapat saya benar dulu, tapi mungkin salah, tapi melihat orang lain Anda salah dulu meskipun mungkin benar. Karena seorang mujtahid harus pede. Kalau dia sendiri tidak pede, asapnya kayak apa? Kayak saya seperti ini ya. Saya ngajar di sini itu mesti benar misalnya. Karena saya milih tadi, aku ramulanglah tetap sampean jujuk karena kecelok putu basah. Tapi saya ngerasa dosa. Orang mulang rokok dijujuk itu rokok isin, muruah. Itu benar. Tapi ada juga misalnya ada yang istihad, sebab gak perlu mulang yang kajet. Sawangane kok Haris ra iso mulang, ya bener. Misale. Ya cuma nyatane kan rapati iso, dadi. Misale. Pasti kalah tuwa. Jadi sampean ngaji kula asline rada ngelamak. Mergo putu, sampean iku wong Haris gurumu e muridku. Lah kowe saiki ngelamak ngaji langsung aku. Jadi dalam banyak hal kowe iku wis sak tokoh mbek Pak Haris. Kalau saya ada ngajar sampean kan sampean hadasana Pak Haris an Gus Bak kan gitu. Gara-gara saya ngajar di sini agak kecelakaan kan. Karena sampean langsung buat Pak Haris. Loh itu banyak loh kiai yang enggak difatihai muridnya. Betul. Di Indonesia itu banyak. Dulu itu pedalaman Banyuwangi itu mau terima muridnya Qurtubi gitu. Tapi barang iso jurumiyah mondok ning sarang. Qurtubi muridnya Mbah Mun. Warung mondok sarang langsung Mbah Mun. Qurtubi mati enggak difatihai. Dia nulis ses muridnya Mbah Mun. Mulane guru kudu siap-siap ditinggalkan karena tadi kowe murid deh. Ya enggak to, misalnya pedalaman Jeporo dhisik ngaji misalnya Mbah Qurtubi muridnya Mbah Sahal. Cek muni ngaji temu di Mbah Qurtubi, bareng mondok ning Mbah Sahal. Ngaji ning di Mbah Sahal. Gurumu sapa Mbah Sahal hilang. Nah, saya ini tetap merasa dosa. Jadi saya ini kedusan Pak Haris tadi. Siap. Pak Haris kudu siap, kudu ikhlas. Kudu ikhlas kena gak Fatihah itu. Ayo kowe kira-kira sampean takoki wong, kowe ngaji mahali mbek sapa? Mbok jawab Gus Bak apa Pak Haris? Maka dari sisi ini saya merasa dosa, penggagal derajat. Makanya saya istighfar apa? Semoga dosa saya diampuni karena ini. Lah derajat pas-pasan digagal loh. Oh itu banyak kiai-kiai yang ngeluh ke saya. Jadi ada santri sarang itu alim. Itu kiainya pertama itu yang ngeluh, Gus Riyen nggih murid kula, saya mboten ngakoni kula. Karena tadi langsung mondok lagi. Aku lho rada bejo karena kalau milih alit langsung mensarang. Jadi rapati di hak adami kata-kata dulu milih alit. Makanya saya itu apa ya, pikirannya ya itu Pak agak banyak paham karena mulai kecil saya ada wong kula mondok teng sarang wonten Mbah Mun kula cek nekeran pada putra-putrane Mbah Mun karena rapati roh. Jadi ada bangun pun kalau wayang nekeran tetap nekeran. Karena memang nggak paham maksudnya harus bagaimana nggak paham. Saya ulang lagi ya. Jadi ini pentingnya ngaji ya. Jadi orang miranya asoh itu luweh sohe, dikira keren. Padahal asoh itu justru gak keren karena luweh sohe penantangnya ada unsur sohenya. Paham ya? Tapi kalau sohi pendapat yang benar berarti penantangnya salah. Paham ya? Berarti sohe asoh keren sohe. Paham ya? Itu kalau nggak ngaji tidak bisa tak jamin.
Pemana sing ra iso sorok tambah ra iso yakin. Wahai su aku al-madzhab faminat tariqa ini awitu. Wa ya kang aran turuk iku ikhtilaful ashabi. Iku khilafe pira-pira ashab Syafi'i fi hikayatil madzhabi ing dalem oleh nyeritakno madzhab. Madzhab Syafi'i ka Yahya. Kaya lamun nyeritakno sapa ba'dhum. Dia macane Yahya karena kalau nakis, kalau nasab itu jelas. Mulane khatta ta'tiyahumul bayina. Jadi nakis itu kalau rofa enggak kelihatan, tapi kalau nasab kelihatan. Makanya yang benar tuh lihat zia kauman, bukan lihat zi tapi lihat zia karena nasab kelihatan. Makanya bacanya apa? Di sini ka'ai Yahya, bukan ka'ai Yahya tapi ka'ai Yahya. Sapa ba'du fil masalah qaulaini awajih. Liman mari wong takut drama kang dhisik sapa man. Wa yaqta wa ka'ai yaqta abaduhum bi ahadihim. Jadi misalnya salah satu ashabu Syafi'i gamang, dia cerita fi hada qaulani. Yang satu PD wa qata abaduhum bi kada, yang satu PD dengan satu hikayah, yang satu enggak PD. Nah, itu namanya thariqah, napa? Thariqah. Misalnya sampean tak tanya, wali yang adil, wali nikah yang adil, itu langsung salbul wilayah apa enggak? Kan sampean mesti mamang atau gini aja yang sampean yang kira-kira terkenal. Adatul haid atau adatul haid tasbutu bimarrotin apa bimarrotaini au marrotin mesti kan mamang. Wong adat kok tasbutu bimarrotin. Misalnya ada bab haid Januari itu 6 hari. Februari 8 hari. Lalu yang 2 hari kita jadikan apa? Karena kalau nuruti berstatus mu'tada berarti tetap hanya yang 6 hari. Tapi pertanyaannya, masa adat kok tasbutu bimarrotin? Kan hanya sekali Januari tadi, paham ya? Akhirnya kita berpikiran, yang namanya adat ya harus tasbutu bimarrotin. Kalau Januari, Februari, Maret, kok 6 hari terus baru ada. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita Februari nggak punya rujukan lain kecuali melihat Januari, mau tidak mau kan al-adat fil haid tasbutu bimarrotin. Nah, seperti pendapat itu kan nggak mungkin kamu pede. Kayak istihad kedu itu, kedu hitam itu. Saya itu keterusan kedu hitam itu ya korban istihad. Mbah Mun itu marah besar kalau ada santri belum kaji kedunan putih. Karena Mbah Mun saya itu pewaris ya di antara pewaris madzhab itu. Terus keterusan saya ini sudah kaji tapi keterusan kedu ireng. Karena Mbah Mun marah betul. Cung, kedu mergane piro? Amuk 5.000. Kaji-kaji desa iku adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi kedu 5.000. Ayo gelakno atine wong desa-desa. Lah gelakno atine wong dosa apa ora? Nggih dosa, Pak. Berarti keturunan putih. Dosa. Kan ngono kesimpulan. Makanya Sandi Sarang itu terutama Anwar kan gak ono sing keturunan putih kecuali Habib sama yang ya karena memang adatnya Mbah Mun kalau Habib dimaklumi. Adat beliau gitu. Jadi yang keturunan putih itu pilihannya loro. Nek gak Habib ya wong ra roh dur. Kalau Habib dimaklumi. Tapi Mbah Hamid Pasuruan, Pondok Sidogiri, termasuk Gus Najih di Sarang. Teks hadis kan gitu, kesunatan pakai putih. Sehingga ya tetap Pondok Pasuruan, Sidogiri kan tetap pakai putih karena putih itu sunnah. Nah, kula termasuk rodok dake itu pinter tapi saya enak ide. Tapi kula tetap pinter. Akhirnya kula niku mulai riyen kabinan putih. Jadi nek ditakoki Nabi kan jelas ngendikan. Ya ilbasu min siyabikum albid waqfinu biha mautakum. Kena nggo klambi pakaian sing putih. Jadi aku mulai riyen kula kabinan putih. Nek takoki Nabi aman. Sunahku putih klambi kula. Orang larang atine wong desa keduku ireng. Jadi aman kula niku. Mulane kula niku kabinan putih. Mergo kula jarang serbanan, tapi yang sunat kan tidak hanya serbanan, baju putih itu sunat. Ojo wis ora serbanan, klambine gambar buta cakil. Wah. Oh, menawa gambar ambing Darmo. Waduh. Jadi wiling-wilingan. Saya tetap melakukan sunnah Rasul yaitu pakai baju apa? Putih. Tapi suatu saat saya pakai batik. Kan Islam Nusantara. Suatu saat. Kalau niku tiap ada pergantian seragam pegawai UI mesti dapat. Ada pergantian seragam pegawai UI mesti dapat. Tapi saya tidak pernah pakai. Jadi kalau ngantor Senin itu wajib pakai. Ya saya tetap tidak pakai. Karena memang saking lamanya saya tidak pernah pakai baju selain putih. Akhirnya dipakai anak-anak saya. Nah karena mereka itu yes,
Yes, tapi saya tetap suatu saat pakai. Tak jamin itu suatu saat. Nah yang pakai batik-batik gini itu malah orang alim. Kalau semuanya pakai putih nanti dikira wajib. Untuk membuktikan tidak wajib, kamu harus pakai batik. Itu orang alim. Untuk menjaga konstitusi kalau itu tidak wajib. Nanti sing orang ngaku kami putih kan kebawa wong alim. Karena memaklumatkan ke dunia bahwa itu tidak wajib. Itu hebatnya Rasulullah. Nabi pernah pakai baju merah. Saya punya sanadnya. Nabi pernah pakai baju merah. Hitam juga pernah. Karena Nabi kalau selalu putih nanti dikira wajib. Andai kan semua orang tidak serbanan, saya serbanan untuk menunjukkan kalau itu sunnah. Tapi yang serbanan sudah banyak, saya enggak. Karena kalau semua ulama serbanan nanti dikira syaratnya sahnya sholat harus serbanan. Saake satpam, saake penjaga rumah. Lah memang gitu, seorang ulama harus jaga konstitusi ilmu. Umpama beruang sama mahal iki, kula ngorek primbon yakin. Tapi berhubung sing maca mahal iki ketok ora iso, aku maca mahal. Karena enggak boleh ilmu itu jadi satu, memang harus fardu kifayah dibagi. Ya jadi zaman harus tahu ya. Jadi nah itu namanya ijtihad. Akhirnya kethuku teh dinggo santri terutama nak mulai ning kampung. Iku ya koyo-koyo ya haram tenan karena bagi kaji sing adol-adol Tegal ya mangkel tenan. Wong desa terutama. Kaji itu kan peristiwa besar. Terus disaingi kethu 5.000 kok pasar. Apa meneh nak ning ngarepe kaji iku ana wong keliru nyeluk kowe ji. Oh tambah mangkel. Mesti langsung dilurusno iki ra kaji kethune tok. Makanya saya mohon kalau belum kaji nak iso aja ngomong kaji. Menurut saya ijtihad itu logis apa? Logis. Akhirnya kalau keterusan wis kaji lah. Ingat mau cerita, ini cerita ijtihad kira usah tersinggung biasa, kok cawe itu tersinggungan biasa wae kangkang. Maksudnya itu ben kowe roh, iku jenenge ijtihad. Berpikir ngono iku jenenge ijtihad. Dan yai nanti sepuh, keyakinannya masih seperti. Sawal kemarin itu ada alumni belum kaji sowan keturunan putih. Ya itu kok betul. Sampai orang itu akhirnya sowan ke saya, minta maaf sama saya. Minta maafnya gini, Gus kula ngapunten sangat dulu ketika jenengan cerita itu tak kira guyonan. Ternyata saya diamuk tenan sama Mbah Mun. Sawal kemarin barusan sawal kemarin. Dia belum kaji keturunan seneni sama Mbah. Terus dia pertama yang diingat ke saya. Karena yang santri yang sering ngomong itu saya bahwa itu ijtihadnya Mbah Mun. Akhirnya minta maaf saya. Ternyata itu raguyon. Setiap raguyon ya tadi Mbah Mun memang sering gitu. Nah itu jenenge misalnya bapak juga sering gitu. Bapak ora setuju nek ana ki sepuh istiqomah ngimami masjid terus. Nak terus dari bapak gini. Iku istiqomah nggo ngangkangi wong liya ben ra dadi imam. Karena kalau keterusan itu kan membunuh sekian kandidat. Kader. Mulane aku Pak Haris setengah boyong ya seneng, gak ngono Hamim Mahjub. Jadi istiqomah ambek ngangkang itu ya mirip-mirip itu. Lah itu jenis ijtihad, paham? Ketika Anda sudah sepuh imam masjid jaruk leren itu kemungkinannya benar karena ngekek kesempatan yang juga kemungkinannya salah. Mergo koyo-koyo wis ora betah ngrumat masjid, mergo ora ana gaji. Ini kan padha wae mungkin. Nah, itu jenis ijtihad. Makanya ijtihad itu yahtamilul khata' wa yahtamilus. Tapi uniknya dalam Islam kata Rasulullah, man istahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi enaknya ijtihad kan aman, apa? Aman. Kalau benar 2, kalau salah 1. Makanya kena ijtihad untuk bojo elek itu namanya ijtihad yang hebat. Iso wae bener. Kenapa rabi elek aman? Aman kalau sing seneng soe aman. Ana sing ijtihad di bojo ayu. Ben sawangane iku ilmune manfaat. Baru kae ngalim yo paling gak di bojo ayu. Lah itu ya. Tapi nak ditakoki ngene, berarti kowe dadi wong alim kok entuk wales donya yaiku bojo ayu. Akhirat entek. Wah ya repot ta. Lah yo koyo iya koyo ora. Akhire piye sano takdir ae elek ayu. Saya ini kan kecelok wong alim, kadang di mobil yo wedi. Jangan-jangan nih walese donya tok akhiratku wis ra di mobil. Ngono ngliwati siratal mustaqim piye. Tapi kadang-kadang ya nek aku melarat engko terus wong trauma. Aja geman dadi wong alim jute yo ngono wae. Akhirnya kan bikin presiden buruk gitu. Mulane Pak Haris payu rabi kula seneng. Mergo nek misale nganti ora payu rabi, jute ngit mai Mbah
Khim sampai basal ya tetep aja payu rabi. Nah, itu kan jadi presiden buruk. Bahwa para pengkhidmah ternyata nasibnya yang mengenaskan gitu. Tapi baru kayak payu rabi loh, baru kayak khidmah kan gitu. Payu juga gitu. Nah istihad itu kayak itu, kayak iya, kayak tidak. Ya jadi istihad itu tidak masuk ranah nas. Karena nas itu layak tamilu maknan ghairuhu. Pasti maknanya seperti itu. Makanya mesti tidak ada istihad. Jadi di mana-mana ada istihad itu kayak iya, kayak tidak. Lah istihad tadi kalau kuat ya disebut apa? Sahih, kalau imbang disebut as-shah. Terus terbukti ini. Sumar rajah alladzi abbara anhu bil madhab imma tariqul qati awil muwafiq laha min tariqil min niku barqaf wonten ya iki mboten min tariqil khilaf yo keliru oh gak usah ya wonten ya mboten niku min tariqil khilafi sumar rajihu mongko nulai utawi sing keceluk rajih alladzi kang abaro kang nak birna sapa mamawi adu sange rajih ditakbirna bil madhab iku imma tariqul qati iku mok ana kalane ndekne Mas Tekno milih salah sito awil muwafi ku utawa dianggep wajah sing luwih cocok la hali tariqah min tariqi khilaf sange dalan khilaf awil mukhalif la utawa sing nyulaini maring tariqah kama daru fil masail. Maksudnya gini loh, jare Imam Mahali itu pensarai Minhajut Thalibin. Jadi kitab ini kitab 3. Sampeyan ngaji langsung kitab 3. Yaiku Kanzur Rohibin sing kula waca niki sarai. Ning dalam matan jenenge Minhajut Thalibin. Terus di dalam matan itu ada naskah asli kitab Muharrar. Berarti kowe ngaji langsung kitab 3 gak kondang. Utawa ya gaya-gayanan kondang kemungkinane loro tok. Sandekan langsung tek kitab itu. 3 ya Kanzur Rohibin yaiku sing diceluk kitab napa? Mahali niku nyarai Minhajut Thalibin. Terus di tengah-tengah itu ada kitab Muharrar. Nah, pertanyaannya gini. Lalu kalau kaul tidak al-maktubah tidak bisa dipastikan, kemudian Imam Nawawi kok ngendikan begini misalnya, ngendikan wa hadza huwal maktubah, wa hadza huwal muwafiq, wa hadza huwa kada. Manane muwafiq lit tariqah, ora muwafiq linnas. Mergo umpama muwafiq linnas iku ora ono sing wani bantah. Tapi muwafiq mau sekedar muwafiq lit tariqah, metodologinya benar. Beda loh. Ini tak warai arah paham kebangetan. Ada orang ngomong gini misalnya. Gus Ba dalam menafsirkan dawe Mbah Mun itu benar. Kalau benar itu hebat. Tapi kalau dia omongkan gini, dalam menganalisis itu sudah sesuai standar metodologi. Metodologinya benar tapi saja hasilnya tetap salah. Paham ya? Nah, ketika kaul yang bias kok dikatakan al-maktubah, wong bias kok dikatakan maktubah. Maksudnya maktubah dari segi sanad itu metodenya sudah benar, tapi hasilnya tidak mesti benar. Jadi makanya ini penting yang ngaji seperti ini. Misalnya gini, saya ragu, saya ini sudah wudu apa enggak? Ya sudah secara kaul kan al-aslu baka umakana alama kana atau al-aslu al-ada, berarti milih tidak wudu. Paham ya? Tapi kalau saya yakin sudah wudu, terus batal enggak? Milih apa? Malah yakin tidak batal. Saya ulang lagi ya. Saya sudah wudu belum? Milih apa? Belum. Kalau kamu yakin sudah wudu, terus ragu batal enggak? Milih enggak. Tapi faktanya kan bisa-bisa, wong kowe jenis was-was. Faktanya kan bisa saja kamu benar-benar sudah wudu. Cuma utek wis error lalinan. Lah iya. Metodologinya benar, metodenya benar. Kalau syak milih yang al-adam, berarti milih tidak wudu. Tapi bisa saja faktanya sudah. Cuma utekem selalinan. Makanya istihad itu ya sudah seperti itu. Jadi benar dalam metode itu tidak mesti benar dalam hasil. Nah, makanya disebut fikih itu hukum sing dzonni. Maksudnya dzonni ya kayak tadi. Faktanya kamu kan sudah wudu, berhubung lalinan kayak mamang. Nah, karena berstatus mamang kena hukum al-akhdhu bil adam, yaitu milih tidak wudu. Tapi faktanya ternyata sudah wudu. Makanya fikih disebut hukumnya madnun atau dzanniyah. Tapi setelah dzanniyah kena konstitusi tadi. Konstitusinya apa? Ya kalau syak ya al-akhdhu bil adam. Kalau akal sama aksar ya milih al-akal.
Misalnya kamu sholat terus sakta, aku sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, berarti akhadha bil salasi rakaat. Paham ya? Tapi faktanya iso wae jari imame keluwen. Karena kayak imam was-was, wis papat mamang, 3 tah papat, ketua bayi pada jari makmume. 5. Iya kok 5. Tapi tetap saja imamnya kena konstitusi sak, akhirnya al-akhdhu bil aqal. Lah makmum gremeng lah kena konstitusi mutabaatul imam. Jadi ya melok tapi gremeng. Jadi sing imam kena konstitusi sak al-akhdhu bil aqal, makmum kena konstitusi mutabaa. Lah sing bingung malaikat, iki sing waras sing ndi? Salat dhuwur kok 5 rakaat aduh. Nah kecuali malaikatnya wow sing bagian usul fikih, memang aturannya demikian, apa? Kalau sak itu sudah sesuai. Ya kira-kira gitu ya. Jadi terus terbukti imma tariqul qat'iyah wal muwafiq lah terus awil mukhalif terus terbukti bahwa wa maqila min anna muradahu al awwal wa innamal akhlaq al awwal apa dalam napa ini al awwal wal murad mun kula terusaken bismillahirrahmanirrahim wa ma de perkara kila kang didhawuhna apa min anal murad al awwalu wa annahu al akhlaq iku mamnuun dicegah. Maksudnya al awwalu iku kalau ada khilaf milih yang maktu. Ada mengatakan begitu, lah itu salah. Maksudnya ini loh, masuk kecelok maktuk, itu raiso dipastikan karena maktuk min haitsu thariqah, bukan maktuk min haitsun nas. Wa haitsu aqulu annas wa nasus syafi'i rahimahullah. Nah ning istilah fikih kok ana menen nas iku ora nas Quran utawa hadis, tapi nasul imamis Syafi'i. Jadi misalnya ana pendapat ala nasi ala nasil imamis Syafi'i iku sing termaktub ning kitab paham ya? Nek ngene fikih kok ana ala nasi ala nasil imamis. Maksudnya Imam Syafi'i ngendikan itu secara soroka, secara nas sing layak tamilut takwil. Apa layak tamilut takwil? Itu jenenge nas. Nas iki sesuatu yang punya makna sing layak tamilu maknan ghair rawu. Pasti maknanya seperti itu. Itu jenenge apa? Nas. Tapi ini kita fikih nas maknanya nasil imamis Syafi'i. Wa haitsu aqulu an-nas fa huwa nasus Syafi'i rahimahullah. Wa yakunu lan ana iku guna kae dalem kono-kono panggonan ay muqabilahu apa wajhun dhaifun ana wajah sing dhaif au qaulun atau pendapat mukharrajun kang den simpulno. Jadi mukharraj itu beda dengan kharaja. Kalau mukharrajun itu produk. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau mukharrajun itu indukannya namanya qaidah amma. Far'unya namanya mukharraj. Paham ya? Berarti mukharrajun maknanya apa? Kaul yang disimpulkan atau apa? Mazhab yang disimpulkan. Berarti kalau disimpulkan apa? Ikut, kenapa? Beda dengan khoroja. Kalau khoroja malah keluar. Jadi bahasa Arab ya lucu. Misalnya gini, syaratnya imam atau pemimpin itu ayyakuna musliman. Berarti setelah itu apa? Wa khoroja bil muslim al kafir. Jadi kalau khoroja itu keluar. Tapi kalau mukharraj enggak. Syaratnya pemimpin itu harus man lahu kifayatun fi masolihil muslimin misalnya. Orang yang punya kecakapan mencukupi apa yang dibutuhkan orang Islam. Terus wayat hulu fi hada misalnya kecakapan berpikir, kecakapan matanya, kecakapan. Makanya terus syaratnya imam ayakuna basiron, tidak boleh bijak, ayakuna kupingnya normal, terus ayakuna bawiyal akli. Lagi jenenge mukharraj. Jadi kalau mukharraj justru ikut, apa? Ikut. Jadi namanya mukharraj itu kesimpulan dari kaidah amma. Paham ya? Beda dengan kharaja. Paham ya? Itu bedanya kharaja sama apa? Mukharraj. Wa yakunu lan ana iku gunakan ing dalem kono-kono panggonan ay muqabilah apa wajin wajah dhaifun kang apes aqalun utawa pendapat mukharrajun kang den simpulna ay min nususis Syafi'i. Mukharraj mana apa? Sing disimpulna ay min nususis Syafi'i. Min nasin saking nas disimpulna min nasin saking nas lagu di Syafi'i fi nadirin masalah ing dalem nadirin masalah tapi layu malu kang ora kena dilakoni apa bihi wajah dhaif utawa qaulun mukharraj. Wa haitsu aqulu al-jadid fal qadim khilafu. Jadi misalnya Imam Nawawi kok ngendikan gini, setelah ngendikan sekian madhab atau sekian makalah, saya ulang lagi ya, Imam Nawawi kok setelah sekian makalah ngendikan alal jadid. Ya, kalau beliau memberi catatan alal jadid fal qadim khilafu. Berarti qaul qadim khilaful jadid. Atau Imam Syafi'i ngendikan awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Jadi misalnya Imam Syafi'i kok ngendikan gini,
Waktu maghrib itu waktu tidak Imam Syafi'i, Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ngendikan gimana? Waktu maghrib adalah dimulai huruf samsi ila maghibis syafaqil ahmar, terus alal qadim. Loh, pendapat itu justru alal qadim. Berarti fal jadid ila. Contoh itu kan termasuk kaul qadim yang dimenangkan ngalahkan kaul jadid. Jadi memang agak aneh di bab itu, agak normalnya kan qadim muqaddam alal jadid, kecuali dalam waktu apa? Salat apa? Maghrib ada sekian lah, jangan. Saya ulang lagi ya. Jadi misalnya ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi ngendikan apa? Waktu maghrib itu begini-begini alal qadim, berarti jadid tidak seperti itu, atau dikatakan alal jadid berarti qadim tidak seperti itu. Jadi jelas ya. Wahai su aqulu al jadid, maknanya al jadid di sini itu nanti prakteknya kalimatnya alal jadid. Makanya al jadid di sini kamu baca maf'ul bi enggak apa-apa. Kamu baca waqaf ya enggak apa-apa karena ini i'rab hikayah. Apa i'rab hikayah? Tak warai ya, misalnya dorob tu Zaidan, dorob tu mentung ingsun Zaidan ing Zaid. Kalau Anda mengirob ya, fa Zaidan maf'ulun be. Enggak boleh kamu baca fa Zaidun maf'ulun be karena kamu bilang itu i'rab apa hikayah. Jadi dorob tu Zaidan, fa Zaidan mengkote lafaz Zaidan sening lafaz dorob tu Zaidan itu maf'ulun be. Kamu tidak boleh protes. Ini mubtada kok nasab, berarti ngaji murung khatam. Sini-sini Pak Haris kita ngomong. Utawa ora takok ora kok perkara paham, mergo ora iso yo repot meneh. Gayane meneng ae tapi ora paham. Mau disimpen ning ati piye mau mubtada kok dadi nasab. Mubtada tahun piro iku. Srepen sos. Ya pokoknya wahai su aqulu al jadid berarti apa? Fal qadim ilafu awil qadim au fi qaulin qadim fal jadid ilafu. Terus ini mulai kaidah. Wal qadimu te kang kecelok kaul qadim ma perkara kala kang dawuh Nabi Muhammad sapa Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bil Iraqi ing dalam zaman beliau berdomisili teng Irak. Kaul qadim adalah kaul yang didhawuhna beliau zaman masih di Irak. Wal jadid itu te kaul jadid itu maqalahu bi Misra ketika Imam Syafi'i sampun pindah Mesir. Wal amalu te amal secara fatwa fikih iku alaihi alal jadid illa fi ma kecuali dalam perkara yunabbihu kang ngelikna sapa Imam Nawawi ali ing atase ma kam di waktu maghribi kaya dene panjange wektu maghrib ila maghribi syafaqil ahmar tumeka maring enteke mega abang fil qadim ing dalam kaul qadim kama sayati. Jadi cara kaul jadid waktu maghrib ku mau wudu salat 5 rakaat. Ya, cara kaul jadid maghrib napa? Wudu terus dengan pengandaian salat 5 itu kaul jadid, tapi justru gak dipakai. Yang dipakai kaul qadim yaitu min huruf samsi sampai mana? Ila mabi bisyafaqil ahmar. Jadi gini kata Imam Nawawi. Pokoknya yang kita pegang kaul jadid, ya, yang kita pegang kecuali dalam hal-hal tertentu dan itu nanti diingatkan oleh Imam Nawawi. Termasuk qadim yang muqaddam alal jadid adalah waktu maghrib. Artinya di waktu maghrib itu muqaddam malah kaul qadim. Mboten muqaddame malah kaul qadim. Agak aneh ya. Ya, tadi standarnya tetap wal amal alal jadid illa fima yunabbihu alaihi kam tidak di waktil maghrib ila maghribis syafaqil ahmar fil qadim kama qadim perkara saat ingkang bakal teko. Al-Fatihah.